Apa pekerjaan yang menjanjikan lulusan TIP atau teknologi industri pertanian? Jadi apa sih pekerjaan yang menjanjikan bagi seseorang yang seorang lulusan TIP teknologi industri pertanian? Eh, saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara. Jadi dengan berat hati saya katakan bahwa saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara. Mungkin jika pertanyaan saudara adalah apa prospek pekerjaan yang menjanjikan atau apa prospek pekerjaan bagi seorang lulusan TIP atau prospek kerja apa aja sih yang bisa diperoleh oleh seorang lulusan TIP, mungkin saya akan menjawabnya. Tapi kalau menjanjikan, nah ini nggak bisa saya jawab karena lulusan jurusan manapun tidak akan menjanjikan suatu pekerjaan bagi saudara gitu kan, karena semua itu nanti kembalinya kepada saudara masing-masing. Dan saya memandang bahwa sebenarnya kuliah itu bukanlah suatu cara agar Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Itu bukan. Kuliah tidak akan memberikan Anda sebuah pekerjaan yang memang Anda inginkan, itu tidak akan. Jadi karena memang kuliah tidak dibentuk untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Ini menurut pendapat saya ya, tidak dibentuk untuk itu tujuannya kuliah. Tapi kuliah, perkuliahan, kita hidup di kampus, kita kuliah itu kalau saya pikir lebih dari itu. Kuliah, dengan kita kuliah itu kita akan diajarkan, atau mungkin kuliah itu adalah suatu metode, suatu cara yang digunakan untuk mengasah skill, kemampuan hidup kita. Jadi kuliah itu tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi untuk bukan sekedar kuliah, tapi pendidikan ya. Pendidikan itu bukan mengajarkan kita untuk ataupun bukan membentuk kita agar mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Itu nggak sekedar cuma itu, gitu loh. Nggak sekedar cuma itu, tapi lebih dari itu, bahwa pendidikan termasuk kuliah itu mengajarkan kepada kita, mengasah skill hidup kita, mengajarkan kepada kita untuk berproses, untuk berkembang agar menjadi seorang pribadi yang memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari. Jadi kuliah, pendidikan itu ada untuk atau agar kita bisa memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari. Kita bisa memiliki kehidupan yang mapan di kemudian hari. Nah, di sini mapan tidak hanya pengertiannya tidak hanya secara finansial, atau jangan dikaitkan, jangan jangan dikira bahwa mapan itu hanya soal finansial. Tapi juga soal mapan secara emosional juga termasuk, mapan secara pikiran juga masuk, mapan secara intelektual juga masuk, dan dunia perkuliahan juga mengasah kita untuk menjadi pribadi dengan skill sosial yang bagus, karena nanti ketika kita kembali ke masyarakat itu kita butuhkan. Kita tentu saja ketika selesai kuliah, selesai pendidikan kan akan kembali ke masyarakat, dan skill bersosial itu nanti sangat kita butuhkan. Kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita menyesuaikan diri, kemampuan kita untuk membaur dengan masyarakat, membaur dengan orang yang berbeda-beda dengan kita, itu sangat kita butuhkan. Dan itu di luar pekerjaan kita. Itu di luar pekerjaan kita, tapi sangat kita butuhkan. Jangan dikira mudah. Sejauh yang saya alami, itu adalah suatu hal yang cukup sulit bagi saya ya. Karena ketika kita kuliah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang pikirannya cepat, dengan orang-orang yang pintar, dengan para kaum akademisi, kaum intelektual gitu ya. Begitu kembali ke masyarakat akan ada pemikiran yang beragam, dengan kualitas pikiran yang beragam, gaya bicara yang beragam, kemampuan memahami sebuah kalimat yang beragam. Nah, itu cukup sulit untuk bisa berbicara dengan mereka dengan satu bahasa dan bisa dimengerti oleh mereka. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, kenapa saya juga mengatakan bahwa kuliah ini mengajarkan kita, tidak hanya mengajarkan kita untuk mapan secara finansial, bahkan kayaknya nggak pernah ya ada perkuliahan yang mengajarkan kita mapan secara finansial, kan nggak. Pasti yang diasah itu adalah pikiran kita gitu ya. Jadi kuliah itu tujuannya kalau menurut saya itu ya mengasah pikiran itu tadi. Untuk apa? Agar kita bisa survive di kemudian hari, agar kita memiliki kehidupan yang layak di kemudian hari setelah lulus gitu kan. Mengasah pikiran kita. Makanya tadi saya juga menyampaikan mapan secara intelektual, mapan secara emosional, mapan secara pikiran. Karena itu nanti yang bisa menghasilkan kita atau bisa kita gunakan untuk menuju mapan secara finansial. Kalau kita nggak bisa mapan secara pikiran, kita nggak bisa mapan secara emosional, nggak bisa mapan secara intelektual, kita kan akhirnya menjadi pribadi yang nggak solutif. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah, pikiran kita aja kacau, daya intelektual kita aja kacau, emosi kita kacau, kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Atau barangkali kita juga nggak akan bisa diterima di lingkungan.
lingkungan pekerjaan termasuk, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Karena emosi kita nggak mapan. Kan bisa jadi. Sehingga ketika kita tidak memiliki itu, bisa juga menimbulkan atau berefek pada kita tidak bisa mapan secara finansial. Tapi dengan kita mapan secara intelektual, kita mapan secara pikiran, kita mapan secara emosional, insya Allah kemungkinan besar kita juga akan mapan secara finansial. Karena kita menjadi pribadi yang solutif, banyak hal yang bisa kita selesaikan, banyak problem yang bisa kita selesaikan. Kira-kira ya akan banyak perusahaan barangkali yang melirik kita, atau banyak startup yang melirik kita, atau bahkan ketika kita memiliki daya pikir yang baik, kita mapan secara intelektual, mapan secara pikiran, emosional, kita juga bukannya tidak mungkin kita bisa membuat sebuah perusahaan. Kita bisa mengamati ada masalah apa, ada problem apa di lingkungan, di masyarakat sekitar, kemudian kita bisa membuka bisnis yang menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Kan sangat mungkin. Sehingga tujuan kuliah menurut saya ya bukan hanya sekedar untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mengasah pikiran kita agar kita menjadi pribadi yang solutif, menjadi pribadi yang mapan secara intelektual, mapan secara emosional, mapan secara pikiran, dan memiliki kemampuan untuk bersosial yang baik dengan masyarakat, dengan situasi yang beragam, dengan lingkungan yang beragam, dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.